Oke, teman-teman, melanjutkan yang tadi ya. Tadi monitoring tools yang pertama kita yang sudah kita bahas adalah performance monitor. Ini yang kedua adalah activity monitor. Apa sebenarnya activity monitor ini? Kalau activity monitor ini lebih khusus ke arah SQL Server. Ini hanya dimiliki jika kalian sudah menginstal SQL Server sebelumnya. Terutama kita bisa lihat ini melalui SQL Server Management Studio. Aktivitas apa saja yang bisa kita lihat di sini? Ada 3, yaitu processes, resource wait, dan juga data file I/O atau input output. Kalau processes itu proses yang berjalan pada suatu instance, misalkan ada sedang proses, ada proses select, ada proses update, ada proses delete, ada proses insert, dan seterusnya. Kalau resource wait itu berkaitan dengan resource kita, prosesor kah, RAM kah, atau memori, dan seterusnya. Kemudian data file input output, ini lebih khusus lagi ke arah file. Bagaimana cara penggunaannya? Nah, silahkan teman-teman buka SQL Server Management Studio kalian ya. Nah, ini pada instance yang aktif, teman-teman, ini kalian tinggal klik kanan. Kemudian di sini kalian akan ketemu activity monitor. Ya, ini seperti yang saya katakan tadi ya, di sini ada 3 buah aktivitas yang bisa kita lihat, processes, resource wait, dan juga data file. Ini yang pertama di processes, kita bisa lihat ya. Nah, di sini berarti kita bisa lihat di sini ada sedang proses yang berjalan, yaitu adalah statusnya ya, text state-nya ini running, proses yang berjalan adalah perintah select. Nah, di sini sedang berjalan perintah select. Nah, di sini juga kita bisa lihat monitornya ya. Monitoringnya bagaimana, penggunaan prosesornya, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini pada tab processes. Nah, di tab processes ini ada berbagai macam kolom ya, teman-teman. Ada season ID, user, kemudian login, comment, dan seterusnya. Nah, itu untuk penjelasannya kalian bisa lihat di slide kalian masing-masing. Misalkan ini database, pada kolom database ya. Di sini pada kolom database ini fungsinya apa? Menunjukkan database pada instance yang sedang berjalan. Komennya apa? Oh, ternyata perintah select. Kemudian ada apa lagi? Ada memory use. Nah, ada di sini dalam kilobyte dan seterusnya. Itu kemudian di sini ada yang kedua adalah di tab resource weights. Nah, di resource weight ini ya tadi ya, terkait dengan resource kita, prosesor, RAM, dan seterusnya. Nah, ini juga ada weight kategorinya, ada berbagai macam, teman-teman, gitu ya. Nah, ini yang nanti akan menjadi tugas kalian, itu nanti kalian bisa lihat di slide yang terakhir. Kemudian tab yang terakhir adalah data file input output, yang karena tidak ada proses yang terjadi di sini ya, maka di sini masih kosong lah. Ini baru muncul, teman-teman. Ada loading yang cukup lama di sini. Nah, ini adalah data file input output. Ya, untuk lebih detailnya nanti kalian bisa lihat pada bagian slide ya. Ini sudah jelas keterangannya, kolomnya yang ada di tab processes, fungsinya seperti apa. Nah, ini bisa kalian lihat, kemudian baca, pelajari sendiri ya, teman-teman ya, karena keterangannya sudah sangat jelas. Ini tadi contoh dari tab resource weight yang sudah saya demokan. Ini data file input output.
Oke, kemudian kita masuk pembahasan yang lain, yaitu adalah optimizing ya. Fungsi dari optimizing ini apa? Utamanya adalah mengoptimalkan kinerja dari server atau database. Ya, kita di sini nantinya sebagai seorang database administrator, kita harus kerja dari server atau database kita harus optimal di sini. Maka kita harus lakukan teknik optimizing. Teknik-teknik optimizing antara lain indexing, sudah kalian pelajari sebelumnya, sebelum UTS kemarin kalian sudah pelajari terkait dengan indexing ya. Indexing fungsinya lebih ke arah untuk perintah select agar proses query select kita berjalan lebih cepat dengan memberikan indexing. Subquery, masih ingat di mata kuliah basis data, di mana subquery itu adalah query bersarang, misalkan select, bintang, from, select, di dalam from ada select lagi, mungkin di dalam where ada select lagi. Jadi ini perintah yang bersarang ya, subquery. Kemudian optimasi ya, optimasi SQL query ini yang akan kita bahas sekarang, optimasi SQL query. Kemudian execution plan dan juga database engine tuning advisor kita akan bahas setelah kuis. Ya, ingat teman-teman, kita ada schedule kuis itu ada di minggu ke-11. Ya, di minggu ke-11 kita akan mengadakan kuis yang kedua, sifatnya sama, masih online ya. Execution plan dan database engine tuning advisor akan kita bahas setelah kuis. Oke, kali ini kita akan membahas tentang optimasi SQL query. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Yang pertama adalah operator pembanding. Ya, kalian tahu ada kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, dan tidak sama dengan. Ya, usahakan kalian lebih banyak menggunakan yang single operator. Yang kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, bukan yang double operator. Jadi, misalkan contohnya kalian ingin mencari suatu karyawan yang memiliki umur itu lebih dari sama dengan 30. Ya, maka kalian menuliskan gitu ya, menuliskannya bukan lebih dari sama dengan 30, tapi lebih dari 29. Paham ya? Sehingga kita sebisa mungkin menghilangkan operator sama dengan. Ya, sekali lagi teman-teman, untuk data karyawan yang umurnya lebih dari sama dengan 30, berarti umur 30 itu ikut termasuk ke dalamnya gitu ya. Maka bukan menulisnya lebih dari sama dengan 30, tapi lebih dari 29. Kalau lebih dari 29, maka yang usia 29 nggak akan ikut terhitung, tapi yang usia 30 ke atas akan ikut terhitung. Nah, itu bedanya. Itu yang pertama. Kemudian wildcard. Wildcard ini sering kalian gunakan jika kalian menggunakan like ya. Hindari penggunaan full wildcard. Full wildcard adalah dengan tanda persen itu di depan dan juga di belakang. Bentar, saya nyalakan pointer dulu di sini. Nah, ini ya. Di depan dan juga di belakang, hindari ini. Ya, sebisa mungkin gitu ya, sebisa mungkin hindari ini. Karena kenapa? Dengan single wildcard itu pemrosesannya akan lebih cepat di sini. Ya, kemudian hindari juga penggunaan negasi di sini. Not in, not exist, not like. Ya, penggunaan operator negasi ini hilangkan. Karena kenapa? Dia akan lebih cepat jika menggunakan exact match.
Karena kenapa? Kalau kita menggunakan perintah negasi di sini, dia pemrosesannya akan 2 kali. Ya, 2 kali maksudnya apa? Dia menambahkan 1 buah pemrosesan lagi untuk menegasikan. Awalnya SQL Server gitu ya, SQL Server akan mendeteksi mana yang sesuai dulu, baru kita notkan. Ya, seperti itu. Kemudian batasi juga penggunaan operator max dan juga min, karena pencariannya akan menyeluruh ke dalam isi tabel. Nah, contohnya misalkan kita ingin melihat karyawan mana atau siapa sih karyawan yang memiliki gaji tertinggi. Bayangkan jika dalam suatu perusahaan itu ada 100.000 karyawan. Berapa lama proses siletnya? Ya, kan pasti akan menggunakan perintah max ya. Itu kalau masih 100.000. Kalau datanya ada 1 miliar, mau mencari nilai maksimalnya, berarti kan dia akan melakukan pencarian mulai dari data pertama hingga data terakhir untuk mencari nilai maksimalnya. Begitu juga minimal. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe data. Nah, ini yang sering kalian mungkin gunakan ya, gunakan tipe data sesuai dengan kebutuhan. Misalkan contohnya kalian ingin membuat kolom nama, biasanya kalian menggunakan varchar. Tipe datanya adalah varchar. Dan varchar biasanya kalian cari amannya, dalam tanda kutip kalian cari amannya, biasanya kalian mengisikan varchar 255. Ya, itu boros memori teman-teman. Kita bisa logika aja, ada nggak sih nama yang terdiri dari 255 karakter? Nggak mungkin ya. 30 karakter aja sudah banyak. Nama saya aja di sini Vincentius Riandaru Prasetyo, ada 23 karakter di situ. Itu sudah termasuk panjang. Maka ya mungkin sekitar 30 atau mentok-mentok 50 karakter cukup lah ya. Kemudian misalkan lagi adalah penggunaan tiny integer daripada integer. Nah, itu akan lebih mengurangi beban memori kita. Ya, kemudian batasi hasil select. Ya, jangan sering-sering menggunakan select bintang. Terutama kalau tabelnya punya banyak kolom. Udah tabelnya banyak kolom, datanya juga banyak lagi. Ada banyak baris di situ. Jadi hindari select bintang. Ya, gunakan proses select ya data-data yang ingin kalian cari saja di sini gitu ya. Kemudian tambahkan perintah top atau limit, jadi untuk membatasi hasilnya di sini. Kemudian nah ini juga, tapi ini sering banget digunakan ya teman-teman ya, order by di sini. Ya, sebisa mungkin jangan sering-sering menggunakan order by. Oleh karena itu, gunakanlah indexing, teman-teman. Kalau kalian sudah menggunakan indexing sebelumnya, kalian pasti tidak akan menggunakan perintah order by lagi. Karena kenapa? Order by itu bisa menambah beban. Alasannya kenapa? Akan bertambah satu proses lagi, yaitu proses sorting setelah proses select. Awalnya kita melakukan select dulu, setelah itu baru di short, di order berdasarkan apa di sini, berdasarkan kolom apa di ordernya. Kalau kalian sudah melakukan indexing sebelumnya, ya kalian bisa menghilangkan perintah order by ini. Kemudian yang terakhir adalah logika AND. Nah, ini logika AND ini entah itu di SQL query atau di bahasa pemrograman manapun. Logika AND itu misalkan ada 2 kondisi ya, ada 2 kondisi. Jika salah satu itu sudah bernilai false, maka dia
tidak akan mengecek kondisi yang kedua, maka usahakan letakkan kondisi yang paling mungkin bernilai false itu berada di awal, ya, sehingga kalau kondisi di awal itu sudah false, maka kondisi setelah n, misalkan kalau di bahasa pemrograman ya, if bla 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 n bla 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 gitu ya, kalau dua kondisi itu bernilai true, maka dia akan masuk ke dalam if-nya, ya. Tapi kalau jika salah satu yang paling depan aja itu sudah bernilai false, maka dia nggak akan masuk ke dalam if-nya. Nah, oleh karena itu usahakan gitu ya, kalian bisa menganalisis lebih jauh, usahakan kondisi yang paling mungkin bernilai false itu diletakkan di paling awal, ya, di depan, agar kalau dia sudah bernilai false, kondisi yang kedua nggak perlu dicek lagi. Nah, jadi mengurangi beban memori di sini, ya. Itu ya teman-teman ya, untuk kuliah kita hari ini di pertemuan week ke-8. Jika ada komentar atau ada pertanyaan terkait activity monitor dan juga optimizing tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar atau bisa tanyakan di kolom komentar. Kemudian ini ada tugas yang harus kalian kerjakan, yang tadi di activity monitor yang sudah saya singgung sebelumnya. Di resource with itu kalian akan ketemu kolom with kategori. Ada berbagai macam with kategori, tapi di sini saya hanya menginginkan kalian coba jelaskan apa dan fungsi dari buffer IO dan seterusnya sampai SQL CLR di sini. Buat dalam sebuah laporan, format filenya ikutin seperti ini dalam bentuk PDF, kemudian upload di ULS sebelum deadline. Ya, jika ada pertanyaan terkait dengan tugas, nah silahkan kalian bisa email saya secara langsung. Oke teman-teman, nah itu pertemuan kita di minggu ke-8 ini. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di minggu ke-9. Terima kasih.